jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini persiapkan hidup Anda, persiapkan hati Anda. Mari kita menyembah Tuhan, mencari Tuhan, merindukan Tuhan pagi ini. Siapkan hatimu, kasih yang terbaik, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Kami datang pagi ini, kami datang mencari Engkau, kami datang merindukan Engkau, Yesus. Merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu.
haus akan Engkau Tuhan. Oh, seperti rusa yang merindukan air, merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku. Mari kita rindukan Tuhan di dalam hidup. Seperti kita sungguh-sungguh carilah rindukan Tuhan, harapkan Tuhan di dalam hidup. Begitulah jiwaku, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, yang sembah Kau dengan segenap hatiku. Segala sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Segala kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Segala kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Rindukan Tuhan dalam kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Allah Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa, hati kami haus, hati kami rindu hanya kepadamu. Seperti rusa yang merindukan air, begitu juga jiwa kami merindukan Terima kasih. Merindukan Engkau.
merindukan hari demikianlah jiwaku merindukan. Kami hanya berharap kepadamu, berharap
sepanjang rindu hati Tuhan Tuhan nyanyi dengan sungguh-sungguh rindukan Tuhan hati rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kau hadir di tempat ini, hadir dalam hati kami. Rohmu mengurapi hidup kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini dari hati kami Tuhan kami rindukan Engkau ya Allahku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Thank you Lord. Ku rindu, ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan
bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, biarlah rohmu memenuhi setiap hidup kami, mengalir dan terus mengalir dalam hidup. Rohmu mengubahkan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan buat hadiratnya, buat urapan.
hati kami yang paling dalam Tuhan, kami rindu hadirat-Mu memenuhi hidup, mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami layak di hadapan Kau. Terima kasih mari sembah Tuhan. Berterima kasih buat hadirat-Mu, buat urapannya atas hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur buat hadirat-Mu, bersyukur, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Roh. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Roh. Kau begitu baik dalam hidup kami. Thank you Lord. Kasih-Mu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Tuhan, berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat kasih-Mu, buat Roh Kudus-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap hidup kami. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih. Kesempatan yang indah Tuhan. Kehormatan yang indah kalau kami boleh menyembah Engkau pagi. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami. Kau yang layak untuk terima pujian dan syukur kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan doa-doa kami. Tuhan yang sanggup untuk memenuhi apa yang boleh kami doakan. Dengan kasih Kristus, Ibu yang akan berdoa pagi. Shikarama tekarama shikarama paparama yatakayana rabakarama yashikirererere. Ikarama takarama karama yashikarama takayana rama karama yana maralama yamalama yashikirerere. Lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu terjadi buat Indonesia. Pemulihan terjadi buat Indonesia Tuhan. Kami melepaskan setiap berkat doa kami kepada Indonesia, untuk Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan Roh Kudus juga terjadi buat bangsa kami, di mana bangsa kami Tuhan sedang dan masih di dalam Tuhan menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi yang sukar, di mana COVID-19 belum berakhir. Tapi kami sangat percaya Tuhan, Engkau melawat Indonesia, Engkau memulihkan Indonesia. Biarlah setiap Tuhan pandemi ini akan segera berlalu dan terselesaikan dengan baik. Vaksin-vaksin yang sudah dilaksanakan semua Tuhan lancar, aman dan baik Tuhan. Orang-orang yang terdampak yang sakit, biarlah Tuhan mengalami kesembuhan. Hiral masyikata kayana karalamaya syekerete kenere. Lawatan-Mu juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Lawatan-Mu buat gereja-gereja yang ada di Semarang Tuhan. Kami berdoa melalui situasi ini justru kami bangkit. Kami bergerak sesuai dengan arahan Tuhan. Kami bangkit di dalam Tuhan kesulitan ini. Tuhan Engkau menjamah kepada gereja-gereja Tuhan. Meskipun Tuhan ada beberapa pembatasan yang Tuhan kami alami.
Tuhan akan menolong kepada kami. Biarlah kami boleh Tuhan melakukan sesuai kehendak Tuhan. Dan kami terus Tuhan memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Khusus Tuhan kami melepaskan berkat buat generasi muda kami Tuhan. Kami berdoa buat mereka. Situasi yang sulit ini membuat sebagian besar generasi-generasi muda kami terhilang Tuhan. Oh kami berdoa, kembalikan, pulihkan mereka Tuhan. Jamah hati mereka, jamah generasi kami. Biarlah Tuhan kembali kepada takut akan Tuhan. Kami berdoa, roh yang menyala-nyala, kebangkitan terjadi buat generasi muda kami. Lawatan-Mu buat generasi muda kami Tuhan. Kirama shikata kayana karalamaya shekeretekin. Biar Tuhan, kalau kami berbelok arah Tuhan, Tuhan luruskan kembali, ingatkan kembali Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam 10 hari ini Tuhan kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Buat pencurahan Roh Kudus-Mu, kami percaya masing-masing pribadi kami Tuhan. Kami mengalami Tuhan lawatan Roh Kudus. Kami mengalami kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan dalam roh kami. Roh kami menyala-nyala, roh kami bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan pengurapan yang dahsyat Tuhan, dengan luar biasa pengurapan yang dari Tuhan. Terima kasih, kami siap diberkati dengan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Di 2 pagi hari ini kita kembali datang untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan maupun juga di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di hari-hari doa 10 hari kita. Ya, kita akan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan baik di dalam doa pagi, baik juga di dalam doa pencurahan Roh Kudus 10 hari. Mari kita tetap setia, tekun, dan memiliki terus kerinduan yang sangat besar untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pagi hari ini kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diperintahkan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu kisah yang menghebohkan, suatu kisah yang besar, di mana ini adalah suatu pengalaman yang baru bagi murid-murid Tuhan, para rasul, setelah mereka menghadiri kenaikan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Mereka kembali ke Yerusalem, berkumpul di rumah di mana mereka dulu mengadakan perjamuan akhir, perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Di sana mereka Bapak Ibu Saudara, mereka berdoa, berkumpul bersama, menantikan janji Tuhan bahwa mereka akan mengalami kebangkitan yang baru,
di dalam pencurahan Roh Kudus, di dalam baptisan Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Kisah Para Rasul 1 ayat 15 berkata, kira-kira ada 120 orang murid yang berkumpul pada malam itu. Mereka tetap setia sejak dari hari pertama sampai kepada puncaknya di hari Pentakosta. Hari yang ke-50, minggu-minggu sebagai ucapan syukur atas perintah Tuhan turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus itu turun atas mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak hanya mengalami satu pengalaman yang baru dengan berbahasa-bahasa yang baru, tetapi juga ada satu hal yang mereka tidak akan pernah lupakan. Pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Apa itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang para murid ini, para rasul ini, mereka adalah orang-orang yang sekira-kira 3,5 tahun mereka sudah mengikut Tuhan. Mereka sudah melayani Tuhan. Dan ada banyak hal yang terjadi di antara mereka. Alkitab mencatat para rasul ke-12 ini ketika mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ada banyak karakter, ada banyak perbedaan. Bahkan beberapa kali Tuhan menegur mereka untuk mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Pernah satu kejadian mereka bertengkar tentang posisi yang terbesar di antara mereka ketika mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, mereka merindukan supaya menjadi orang yang terhormat, yang termulia di antara para murid ketika mereka melayani Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang seolah-olah mereka adalah orang yang sudah begitu banyak melakukan untuk Tuhan dalam pelayanan mereka mengiring Tuhan. Tetapi di 2:10 hari ini, di 2 pencurahan Roh Kudus Pentakosta itu, mereka dengan setia menanti-nantikan Tuhan. Mereka dengan setia sepakat berdoa bersama-sama. Perbedaan di antara para murid mereka tinggalkan. Mereka tekun menanti-nantikan janji Tuhan. Di loteng Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan sekitar 120 orang bisa berkumpul di dalam satu ruangan. Mereka melupakan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Mereka membangun hidup mereka dengan sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Dan mereka mau sepakat untuk melakukan firman Tuhan, setia menunggu janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan mungkin bisa menjadi penghalang ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Mungkin situasi kondisi bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi ingat, ketika kita mau membuka hati kita, kita mau membuka pikiran kita, roh kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam persekutuan doa yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman. Tekun, tidak mundur sedikit pun. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya mendapatkan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita tidak hanya menikmati indahnya hadirat Tuhan, tetapi juga Tuhan mulai membangun kehidupan kita. Tuhan mulai membawa kita untuk mengerti arti kesatuan. Tuhan membawa kita untuk mengerti arti untuk kita hidup baru di dalam Tuhan. Melupakan sesuatu yang lama, yang buruk sebelum kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para murid ini, para rasul dengan murid-murid yang lain, mereka tekun setia menanti-nantikan Tuhan untuk mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu. Perbedaan-perbedaan mereka mulai terkikis. Cara hidup mereka yang lama mulai berubah. Mereka boleh melihat dengan cara pandang Tuhan. Mereka boleh melihat kesatuan di antara mereka. Mereka tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan. Maka tidak heran
mereka tekun, setia, menanti-nantikan Tuhan dalam hidup mereka. Bayangkan Bapak Ibu, di antara 120 orang murid-murid ini mereka bukan hanya para rasul, mereka juga jemaat-jemaat Tuhan yang disibukkan dengan hari-hari mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan keluarga mereka, dengan tantangan hidup yang mereka hadapi. Bahkan mungkin juga ada di antara mereka mungkin yang sakit. Tetapi ketika mereka rindu untuk mengalami janji Tuhan, di hari-hari menjelang pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, mereka mengambil waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mereka bisa sibuk dengan pekerjaannya. Mereka bisa sibuk dengan keluarganya. Mereka bisa sibuk dengan segala masalah yang mereka hadapi. Bahkan mungkin kelemahan tubuhnya. Tetapi ketika mereka mau datang kepada Tuhan, di hari-hari pencurahan Roh Kudus, 10 hari sejak Tuhan naik ke sorga, mereka tekun setia mencari Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, ini tidak mudah. Ini bahkan sebenarnya pun tidak sulit kalau kita mau datang bersama dengan Tuhan. Kita datang bersama-sama dengan kerinduan yang besar kepada Allah untuk percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Jadi jangan sampai lemah karena keadaan situasi yang ada. Jangan lemah karena masalah keluarga. Jangan masalah pekerjaan. Bahkan keadaan tubuh yang lemah pun jangan sampai membuat kita untuk tidak tekun dengan janji Tuhan. Dengan setia memohon kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga mempelajari mereka yang berkumpul di loteng Yerusalem ini, mereka juga pasti akan memikirkan tentang keamanan mereka, tentang lingkungan di mana mereka berada, sebab mereka tahu resiko yang akan dihadapi ketika mereka berkumpul bersama-sama di tempat itu. Yesus yang sudah mati di kayu salib, bangkit, hidup dan naik ke sorga itu adalah tokoh yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Terutama para pemimpin agama. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, ketakutan akan keamanan mereka, ketakutan akan perlindungan atas hidup mereka abaikan itu. Mereka tetap mau setia dengan saudara-saudara seiman. Walaupun mereka mungkin sedang dimata-matai. Walaupun mungkin nanti setelah pulang akan ada hal yang membuat mereka mungkin akan menderita. Tetapi ketika mereka mau setia kepada Tuhan. Dan ketika mereka mau sepakat untuk membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tantangan, ancaman, bahkan penderitaan yang mungkin mereka akan hadapi. Mereka tidak takut. Karena apa? Mereka percaya ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Ada Tuhan yang menggenapi janji-janjinya. Ketika dia menghadapi tantangan, cobaan, bahkan penderitaan ke depan. Janji Tuhan, Roh Kudus itu akan menolong, memberikan mereka kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, ketika lawatan Tuhan yang begitu dahsyat terjadi atas hidup mereka. Oh, mereka tidak takut akan apapun lagi. Di dalam kepenuhan Roh Kudus yang mereka alami, mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mereka juga mengalami kedahsyatan karya Allah dalam hidup mereka.
Ketika orang-orang di sekitar, di rumah di mana mereka berada memuji menyembah Tuhan itu mulai terkejut akan keberadaan mereka. Bahkan ada yang mencemooh, menganggap mereka orang-orang yang sedang mabuk. Mereka tidak takut. Bahkan mereka dengan penuh sukacita memuliakan Allah. Rasul Petrus maju ke depan, dia berbicara kepada warga sekitar. Dan dia berkata, ini adalah penggenapan janji Tuhan. Bahwa hari-hari ke depan Tuhan akan memenuhi setiap orang di Israel. Setiap orang yang percaya untuk mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Lihat, Rasul Petrus yang tadinya seorang yang menggebu-gebu, yang bisa berubah ketika ada tantangan dalam hidupnya. Ingat ketika dia diminta oleh Tuhan untuk berjalan di atas air, angin. Dia rasakan, dia menjadi jatuh, dia takut dan tenggelam. Tapi lihat ketika ada perubahan dalam kepenuhan Roh Kudus yang dialaminya. Rasul Petrus tidak takut menghadapi orang banyak. Dia percaya Tuhan sudah beserta dia dengan ajaib. Dia berkata-kata kepada orang banyak dengan kuasa Allah. Perkataannya mengubah banyak orang. 3.000 orang datang kepada Tuhan dan dibaptis. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di pagi hari ini tetapkan hatimu untuk nanti malam di dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, engkau masih tetap setia datang kepada Tuhan. Tekuni, jangan sampai hari ini, pagi ini setelah doa ini, engkau merasa berat dalam hidupmu. Tapi teruslah melangkah, pasti Tuhan akan menolong. Melewati hari-harimu dengan penuh sukacita damai sejahtera Tuhan. Dan lihat ada pengalaman yang baru di hari-hari 10 hari ini. Engkau akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hidupmu akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Kau berkata-kata dalam bahasa roh. Kau berkata-kata dalam bahasa lidah. Dan lihat, mujizat pun bisa terjadi bagi Anda yang sedang dalam keadaan sakit. Bagi Anda yang sedang dalam keadaan masalah ekonomi. Bagi Anda yang sedang dalam masalah keluarga. Apapun itu, datang kepada Tuhan dengan setia dan alami perjumpaanmu yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan firman pada pagi hari ini, saya mau berbagi tentang perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan. Terlebih di dalam kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekitar 21 tahun ini saya sudah mengikut Tuhan. Ya, saya dulunya dari gereja yang tidak begitu mengerti apa itu kepenuhan Roh Kudus. Apa itu dilawat oleh Tuhan, berbahasa roh. Orang-orang berkata sesama saudara Kristen yang lain, oh itu kan 2000 tahun yang lalu di zamannya rasul-rasul, sekarang sudah tidak terjadi. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya membuka hati saya kepada Tuhan, ketika saya mau datang kepada Tuhan ke gerejanya, dan tiba di hari pencurahan Roh Kudus 10 hari. Wah Bapak Ibu, di hari pertama saya hanya ikut bisa memuji menyembah Tuhan, menyanyi. Hari kedua begitu juga. Tapi saya lihat beberapa teman yang hadir jemaat Tuhan, mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka mulai bisa melompat-lompat bersama Tuhan di dalam pujian penyembahannya. Bahkan ada yang berjalan-jalan, mereka menangis berlutut. Saya masih melihat-lihat. Loh kok saya belum dapat ya. Hari ketiga, saya datang lagi. Dan saya mulai melihat ada satu kegerakan di dalam hati saya Bapak Ibu. Saya yang tadinya tidak terbiasa kalau berdoa memuji Tuhan dengan angkat tangan, saya mulai mengangkat tangan.
Saya mulai ada damai di dalam hati saya ketika memuji menyembah Tuhan. Wah, saya mulai seperti digerakkan bibir saya, lidah saya, tapi belum jelas, saudara. Oh, saya hanya mengikut Tuhan. Sampai doa itu selesai, itu baru pengalaman pertama saya. Dan ketika saya datang lagi, hari keempat mulai bertambah, hari kelima, keenam, terus Bapak Ibu Saudara ada peningkatan. Sampai kalau saya tidak salah hari ke-7 atau hari ke-8 itu, saya mulai berbahasa. Saya mulai menikmati indahnya dalam hadirat Tuhan, saudara. Wow, saya sampai menangis berlutut. Oh, ini toh yang namanya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya tidak hanya mengalami damai sejahtera Tuhan, tetapi juga saya mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. Wow, saya bisa menangis di bawah kaki Tuhan di gereja itu. Saya bisa melihat betapa indahnya mengalami kepenuhan Roh Kudusnya. Bapak Ibu Saudara, itu pengalaman yang baru bagi saya. Itu pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam hidup saya di tahun 2000 ketika saya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bangun hidupmu hari-hari. Percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Mian yang sudah share dengan kita. Nanti sore kita tetap ada ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan silahkan Bapak Ibu menggunakan aplikasi Zoom, ya, Zoom Meeting dengan ID 234333999. Passcode-nya Roh Kudus, ya, sambung dengan huruf besar semua, dan dari situ nanti kita akan mengalami lawatan Tuhan. Banyak kesaksian di jamaah Tuhan, hadirat Tuhan datang luar biasa dalam rumah, dalam tempat kita menyembah. Apa yang terjadi di gereja tersalurkan sampai ke rumah Anda, dan Anda akan mengalami terobosan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kata saudara, mari siapkan hati Anda dan terus minta pengurapan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami serahkan semua hidup kami untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami, Roh Kudus ada di hidup kami dan akan berkarya luar biasa. Biarlah kami merendahkan hati kami untuk membuka hati semakin dalam, supaya Roh Kudus makin menguasai dan berkarya luar biasa. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, berkati hamba-Mu Bapak Samian telah sharing kepada kami, dan biarlah kami semua penuh semangat untuk merasakan hadirat Tuhan. Berkati untuk ibadah pencurahan Roh Kudus nanti malam jam 6:30, lawatan akan makin dahsyat dan hadirat akan dirasakan setiap orang yang bergabung dalam Zoom meeting ini. Terima kasih Bapak, kami masuki hari dengan sukacita. Semua pasti baik, semua pasti indah bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuhan memberkati.